Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya, Dek ya. Kita di materi botani farmasi ya, praktikum khususnya. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari seputar zat inklusi sel. Ya, seperti yang kalian lihat di samping saya ini telah ada slide ya. Ya, itu dia. Kita tahu bahwa sel tumbuhan terdiri dari bagian sel yang hidup dan ada juga bagian sel yang tak hidup gitu ya. Nah, bagian sel yang hidup itu disebut dengan benda protoplasmik. Sedangkan bagian yang tak hidup itu disebut benda non-protoplasmik atau kita kenal juga dengan sebutan zat ergastik. Nah, zat ergastik ini merupakan komponen non-protoplasmik yang terdapat pada sitoplasma dan vakuola. Zat ergastik dapat bersifat cair maupun padat gitu ya. Nah, yang termasuk zat ergastik bersifat padat diantaranya adalah amilum, kemudian aleuron, kristal kalsium oksalat, sistolit, atau silika ya. Sistolit dan silika atau stigma gitu maksud saya ya. Nah, sedangkan benda ergastik yang bersifat cair itu diantaranya ada asam organik, karbohidrat, protein, lemak, gam, lateks, tanin, antosianin, alkaloid, minyak atsiri, dan HARS. Nah, tapi kita batasi nih untuk pertemuan hari ini, zat ergastik yang akan kita amati ada 3 saja ya. 2 termasuk yang bersifat padat, sedangkan satunya yang bersifat cair. 2 yang padat ini antara lain amilum dan kristal kalsium oksalat. Sedangkan untuk yang cair itu diwakili oleh minyak atsiri gitu ya. Nah, seperti biasa kita akan sediakan 3 preparat ya di sini. Nah, di belakang saya telah ada sajian preparat yang akan kita gunakan pada praktikum hari ini. Yang pertama, yang nomor 1 di ujung sana sendiri ya, itu preparat umbi atau kita kenal tuber ya, dari tanaman kentang, Solanum tuberosum dari famili Solanaceae. Sedangkan untuk preparat yang kedua kita akan pakai rimpang atau rhizome jahe atau dikenal dengan Zingiber officinalis gitu ya. Sedangkan yang preparat ketiga di sebelah saya ini itu kalian bisa lihat ada pelepah daun atau petiolus dari tanaman pepaya ya. Pelepah daun pepaya atau nama latinnya Carica papaya. Familinya Papilionaceae. Kita langsung saja masuk ke preparat yang pertama. Ini ya. Umbi kentang. Dari Solanaceae kita lihat apa saja yang ada di dalamnya. Nah, baik kita masuk ke preparat pertama ya. Di sini ada preparat dari umbi kentang ya, Solanum tuberosum. Sebelumnya saya akan bahas apa itu amilum ya. Amilum itu merupakan butir pati sebagai cadangan makanan yang biasanya terdapat pada umbi akar, umbi batang, rhizoma, dan biji gitu ya. Amilum mempunyai bentuk dan susunan yang tertentu gitu ya. Pada umumnya dia akan berbentuk bundar atau lonjong, meskipun ada juga yang khas ya, amilum milik Manihottutilissima itu kan ada agak yang rompang ya, ada bentuk rompangnya. Tapi perbedaan bentuk dan susunan inilah yang disebabkan karena adanya hilus. Hilus itu bisa disebut juga titik permulaan terbentuknya butir tepung ya. Nah, karena kita amati di kentang ya, ternyata
butir tepung atau butir amilum yang ada di kentang terlihat seperti ini. Nah, ini ya. Satu butir ini ya, yang bentuknya lonjong gini ya. Ini disebut dengan amilum. Ya. Ini nomor 1 amilum. Ini juga amilum ya, pati atau amilum ya. Kemudian titik ya, titik yang menjadi permulaan atau cikal bakal dari butir tepung itu disebut dengan hilus. Yang mana sih titiknya? Coba. Di sini ada petunjuknya nomor 2 gitu ya. Kalau kalian perhatikan lebih lanjut, di sini ada titik berwarna putih yang berada di ujung sebelah bawah dari butir tepung itu ya, butir amilum itu. Nah, kalau kalian lihat di sini juga ada titik hilus ya. Nah, ini yang namanya hilus. Kalau di sini hilusnya yang mana? Yang ini ya. Terus ini yang titik putih atau titik hitam di sini ya. Intinya dia titik awal. Nah, ini hilus ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan lamela. Lamela ini jelas banget kalian bisa lihat di gambar ini. Lamela ditandai dengan garis melengkung yang mengarahnya ke arah hilus. Ya, coba kalian perhatikan hilusnya tadi ada di sini ya. Titik putih di ujung dari sisi amilum ya. Kemudian ada garis lengkung yang menghadap ke arah hilus. Itu yang disebut dengan lamela ya. Kalau yang ini lamela yang mana? Ini dan menghadap ke sini. Nah, ini berarti hilusnya ada di sini gitu ya. Dan seterusnya. Ini juga. Intinya lamela itu merupakan garis lengkung yang menghadap ke arah hilus. Itu yang disebut dengan lamela. Kalau di sini ya ini diperbesar kembali, maka yang terlihat adalah ini sebagai hilus dan garis lengkung ini sebagai lamela. Ya. Nah, ada buku kosong nih kayaknya ya. Coba kita gambarkan terlebih dahulu terkait butir amilum atau zat inklusi berupa amilum yang terutama terdapat pada umbi kentang. Oke, baik. Kita ketemu lagi dengan buku gambar ini ya. Di sini kita coba ilustrasikan bagaimana sih bentuk amilum itu gitu ya. Bentuk amilum kita ketahui tadi miliknya Solanum tuberosum ya khususnya. Seperti ini. Itu kan ya. Dia agak lonjong. Ya, paling tidak kalian gambarkan 3 sel atau 3 butir amilum ya. Nah, kemudian ada hilus di salah satu ujungnya gitu ya. Dan ada lamela yang mengarah ke hilus. Gitu ya. Ada yang seperti ini juga. Ini gitu. Jangan lupa Anda beri keterangan. Satu bagian ini kita sebut nomor 1. Ini adalah iya betul. Ini adalah amilum ya. Kemudian garis yang lengkung ini kita beri nomor 2 adalah lamela. Betul ya. Kemudian titik yang menjadi cikal bakal terbentuknya butir tepung ini kita beri nomor 3 yaitu hilus. Betul ya. Nah, media yang digunakan di sini air dan perbesarannya kurang lebih 100 kali ya. Nanti jangan lupa kasih keterangan apa ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi ke
materi kita. Baik, kita lanjutkan ke materi kedua kita. Di sini ada rimpang atau rhizome jahe ya. Dari Zingiber officinalis, dari famili Zingiberaceae. Gitu ya. Lanjut. Nah, ternyata yang diamati di sini adalah ada dua zat inklusi sel. Yang pertama, disebutkan terlihat adanya amilum jika dilakukan pengamatan pada 1000 kali ya. Amilum dia berbentuk lonjong seperti ini, lamelanya juga agak sedikit terlihat di sini ya, meskipun hilusnya kurang begitu tampak gitu ya. Lamelanya terlihat. Yang kedua, di sini ternyata ada butiran yang besar ini ya, butiran besar berwarna kekuningan. Kita beri panah nomor 2 yang artinya dia adalah minyak atsiri ya. Di belakang saya ini adalah contoh gambar minyak atsiri yang terdapat pada jahe gitu ya. Minyak atsiri sendiri kalau kalian tahu ya, dia yang bertanggung jawab memberikan bau khas aromatik pada suatu tanaman. Tahu sendiri ya, bau jahe itu seperti apa? Khas banget ya. Atau juga misalkan kalian pernah mencium bau daun jeruk gitu ya, itu kan dia khas banget tuh. Nah, yang bertanggung jawab memberikan aroma pada suatu bagian tanaman gitu ya, itu yang disebut dengan minyak atsiri karena adanya kandungan minyak atsiri. Jika kita lihat di bawah mikroskop, yang nampak akan seperti pada slide ini gitu, sama seperti pada slide ini. Jadi ya seperti minyak ya, butiran-butiran minyak yang memberikan bau-bau yang khas pada suatu bagian dari tumbuhan itu. Ada buku gambar lagi, kita gambar lagi. Nah, oke, baik ya. Di sini kita coba ilustrasikan zat inklusi sel yang terdapat pada jahe ya. Yang pertama tadi ada amilum. Amilumnya dia seperti ini ya. Nah, ini butir amilum. Kita beri nomor 1. Amilum. Ingat di sini 100 kali ya, 1000 kali ya. Kemudian ada juga tadi kita cermati, kemudian dia dikelilingi oleh butir amilum ya, butir amilum gitu. Kita beri warna yang berbeda biar ketahuan itu milik apa ya, milik siapa. Ini kita beri nomor 2, kemudian ini kita beri nomor 1 ya. Karena nomor 1 ini adalah amilum, sedangkan yang butiran agak besar dan berwarna kekuningan, kuning kecoklatan bahkan ya, itu kita kenalnya dengan minyak atsiri. Salah satu bagian dari zat inklusi sel ya, yang bersifat cair. Jangan lupa medianya air ya, dan perbesarannya. Kalau yang di sini 100 kali ya. 40 kali mungkin, 40 atau 100 ya. 100 kali ya, 100 kali aja. Itu. Oke, kita lanjutkan ke preparat yang terakhir. Di sini ada pelepah daun atau petiolus dari pepaya, Carica papaya dari famili Papilionaceae. Kita lihat ada apa saja di situ ya. Nah, ini dia yang kita temukan pada preparat Papilionaceae khususnya Carica papaya ya. Tadi di zat inklusi kita akan mempelajari berapa? 3 ya. Yang belum keluar apa?
Iya, betul ya. Pada keterangan itu sesuai dengan keterangan yang ada di belakang. Samping saya nih ya, samping saya kristal kalsium oksalat yang berbentuk roset ya. Kristal kalsium oksalat salah satu zat inklusi sel yang bersifat padat yang terdapat pada bagian tanaman gitu ya. Nah, kristal kalsium oksalat ini merupakan hasil tambahan yang terjadi pada berbagai proses metabolisme. Kristal kalsium oksalat merupakan hasil akhir atau hasil sekresi dari suatu pertukaran zat yang terjadi dalam sitoplasma. Ada yang menduga bahwa asam oksalat bebas merupakan racun bagi tumbuhan karena diendapkan berupa garam kalsium oksalat. Ini diambil dari Pusaka Purno Basuki dan kawan-kawan tahun 2011 ya. Nah, kita coba amati di sini ya. Ini adalah gambar mikroskop yang saya ambil dari Munuswami ya et al tahun 2016. Nah, di sini kalian lihat banyak sekali kristal kalsium oksalat yang berbentuk roset ya. Atau kita perbesar. Nah, roset itu seperti bulat, bukan bulat sih sebenarnya. Bintang juga, intinya dia tidak rata permukaan luarnya, kemudian dia tidak halus juga ya, maksudnya bergerigi gitu loh, kayak bintang, seperti bintang gitu. Nanti coba kita ilustrasikan ya biar lebih jelas ya. Tapi yang jelas karena yang kita amati di sini adalah zat inklusi selnya ya, maka yang akan kita gambarkan hanya kristal kalsium oksalatnya. Mungkin perlu bagian yang lain sebagai penyokong. Ingat tadi zat inklusinya berada pada bagian sitoplasma maupun vakuola kan ya. Jadi kita coba gambarkan satu sel itu dulu ya. Ini merupakan dinding sel ya, satu sel itu, dan di dalamnya ini itu ada ini kristal kalsium oksalat untuk roset. Nah, ketemu dengan buku gambar ya. Kita coba menggambar kembali. Oke, kita gambar preparat kita yang terakhir ya, yaitu kristal kalsium oksalat. Tadi Anda lihat sempat ada dinding sel di sini ya, dan di bagian dalamnya ini ada semacam seperti ini. Banyak sekali ya. Seperti ini, atau kalau diperkecil ya, tadi di sini ada ini kan ya, kemudian nah kita coba pakai yang lain. Di sini kita gambarkan nah seperti ini ya. Nah, kalau misalkan lebih jelasnya ya, sebenarnya kristal kalsium oksalat itu seperti ini. Nah, dikatakan bintang ya bisa, cuman intinya dia tidak rata ya pinggirannya ya. Atau kalau perbesaran halusnya dia kurang, maka terlihat seperti ini, atau bisa jadi yang seperti ini. Ini tergantung dari seberapa baik perbesaran halus dari mikroskop yang kita gunakan ya. Penampakan yang seperti ini juga normalnya kayak gini, cuman bisa jadi beragam-ragam untuk kelihatannya di bawah mikroskop gitu ya. Bisa jadi seperti ini, ada yang ini juga. Intinya bentuknya roset gitu ya. Kita kasih keterangan ini nomor 1 dan keterangan ya di bagian keterangan ya. Cantik sekali ya tulisannya. Ya, di sini keterangannya adalah
kristal kalsium oksalat. Jangan lupa bentuknya ya, berbentuk rozet. Nah, seperti ini ya. Jangan lupa untuk tuliskan media dan perbesarannya. Itu. Nah, sebagai tambahan ya, tambahan saja. Ini sebenarnya untuk pengamatannya udah selesai. Nah, sebagai tambahan aja, ternyata bentuk kristal kalsium oksalat itu tidak hanya roset. Ya, kalau kalian baca-baca lagi, gitu ya, ada berbagai jenis bentuk kristal kalsium oksalat. Ya, diantaranya ada yang berbentuk prisma. Di sini ya. Nah, biasanya ini ada di mana? Daun citrus lemon, daun jeruk ya. Daun jeruk, kemudian kalau ini bentuknya prisma, kristal kalsium oksalat bentuk prisma gitu ya. Kalau di Mirabilis jalapa, tidak salah ya, Mirabilis jalapa itu dia bentuknya jarum. Kalau di bayam, hablur pasir. Ya, tadi di mana? Di karika papaya itu untuk rozet. Nah, jadi ada berbagai macam jenis bentuk kristal kalsium oksalat sebenarnya, tapi karena keterbatasan waktu pengerjaan kalian gitu ya, maka yang kita kenal atau kita amati hanya pada karika papaya aja, yang ini aja. Kemungkinan yang lain nanti akan kalian dapatkan di materi lainnya ya, di farmakognosi mungkin next semester ya. Nanti coba kita cek kembali gitu ya. Nah, itu mungkin penjelasan terkait zat inklusi sel ya pada karika papaya. Oke, kita masuk ke slide terakhir ya. Artinya terima kasih sudah mengikuti ya materi kita hari ini terkait zat inklusi sel. Nah, tadi kita sudah belajar bersama bahwa zat inklusi sel itu yang kita pelajari hari ini ada 3 ya sebagai kesimpulan, yaitu pertama ada amilum, ada kristal kalsium oksalat yang terakhir ya. Yang kedua tadi ditambahi dengan minyak atsiri. Nah, itu silakan kalian pelajari kembali, dan kemungkinan tanaman-tanaman lain memiliki zat inklusi sel apa saja begitu ya. Nah, jangan lupa digambarkan pada buku atau lembar kerja praktikumnya, dan semoga bisa bermanfaat ya untuk praktikum kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.